Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit merefleksikan berkhotbah. Saya akan berkhotbah tentang firman Tuhan, teman-teman, terkait Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Berikanlah 1/10 kepada saya saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kamu tidak memberikan, maka kamu akan terkutuk. Ada amin, saudara? Jadi pada hari ini, saudara-saudara, kalau kamu tidak mau, nggak apa-apa, teologi kemakmuran ya. Kita pakai teologi kemakmuran. Kita pakai teologi kemakmuran. Jadi hamba Tuhan ini kebanyakan otaknya ini teologi kemakmuran semua nih ya. Oh, Masya Allah, saudara. Tingkat-tingkat langit langsung terbuka masuk di sini. Apakah saudara sabar. Sok-sokan bilang, betul. Di situ sok-sokan bilang, gift-gift yang dikasih itu receh-receh semua. Masih aja, ya. Padahal dia tidak sadar, level TikToknya 0. Level TikToknya 0. Tidak tahu malu. Ya. Kalian tuh tidak tahu malu. Pengecut di mata saya, kalian tuh pengecut. Gampang bahas KGK 841. Yang penting kau open kamera di sini. Kalau datang hanya mau ngotot ngeyel-ngeyel di sini, bagi saya kau keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental. Makanya saya katakan kepada kalian, ya, stop, si Edis itu harus di stopkan, teman-teman. Karena mentalnya itu mental uang. Tujuan dia itu cuma uang. Tujuan Edis itu uang. Oh, kurang gimana coba Pak Tobias waktu itu naik ke roomnya Herder pada saat itu. Makanya saya nggak tahu Pak Tobias bakal malu nggak naik ke room saya. Muncul di sini. Saya nggak ada masalah. Saya saling mengampuni. Oke, saya mengampuni. Saya juga ada salah, saya minta maaf ke Pak Tobias. Mulut saya terlalu ini. Saya ngomong, saya minta maaf. Tapi Pak Tobias berani nggak mengatakan, RK, saya juga salah RK. Saya bilang kamu sampah pada saat itu. Berani nggak? KGK 841 itu kalau nggak salah tentang hubungan gereja sama... Iya, tentang Islam. Gampang itu jawabnya. Itu akan hubungan dengan KGK 73. Orang Katolik tidak itu, biarin. Ya. Sekarang Pak Tobias, apa yang terjadi? Kan dari awal saya sudah omong. Kau pikir yang saya omong ini hanya ngalir ngidur begitu saja? Orang kalau cerdas, dia berpikir kritis sampai ke dalam. Saya tidak pusing dengan view-view itu. Islam itu juga mayoritas di Indonesia. Jadi otak kalian ini cuma hanya apa? Otak kalian ini cuma berpikir cuma apa? Oh, algoritma. Algoritma tapi nggak berkualitas. Algoritma tapi nggak berkualitas. Ini makanya saya bilang Pak Tobias, saya itu nggak banyak omong. Saya sudah loh ke gerejanya Pak Tobias. Saya diundang, saya kasih pengajaran di sana. Ya, saya kasih pengajaran di sana. Diskusi dengan Pak Tobias. Bahkan saya dikasih baju tuh, story maker. Tapi ketika Pak Tobias bilang kami yang menyerang ajaran Edis ini, dia bilang kami sampah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu udah sadar sekarang? Ini apa di... Udah sadar sekarang? Oke. Mau bahas KGK 841. Ayo.
Buka kameramu boleh? Bercanda, kalau lagi bercanda kan lain, namanya juga bercanda. Nah, jadi kalau menurut saya Itulah cara diskusi para bebal itu. Coba Kelin baca KGK 841. Datang ke sini hanya kasih tunjuk video sampahmu. Gak penting. Kailin, KGK 841. Halo Erlin. Katekismus Oke, lanjut. Katekismus Gereja Katolik 841. Hmm. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Oke. Jadi ini saya diskusi ulang-ulang dengan Islam, mereka selalu bahas KGK 841. Artinya bahwa kita semua ini diciptakan dari Allah yang sama. Pegang dulu itu. Kita semua dicipta. Nah, itu Islam dengan Katolik Allah yang sama. Kita semua ini, makanya jangan buta kenop literasi minim literasi, ya buta aksara literasi minim. Kita semua ini diciptakan dari Allah yang sama. Bahkan Allah yang sama ini menyatakan diri kepada para nabi terdahulu. Allah yang sama ini menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang sama ini menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang Esa. Baik manusia yang ada di dalam Islam, manusia yang ada dalam Yahudi, manusia yang ada dalam Kristen, diciptakan dari Allah yang sama. Langit dan bumi diciptakan dari Allah yang sama. Tetapi KGK itu bukan cuma satu. Tetapi bicara, coba hubungan, ya, kelanjutan. Keselamatan itu seperti apa? Keselamatan yang definitif itu dari mana? Dari siapa? KGK 73, Kak Erlin. Katolik tidak kompromi. KGK 73. 73. Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Di dalam Dia, Ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah sabda Bapa yang definitif, sehingga sesudah Dia tidak akan ada wahyu lain lagi. Kristus adalah wahyu Allah yang definitif. Kita semua diciptakan dari Allah yang sama, tapi kita semua harus percaya kepada putranya, yaitu wahyu yang definitif dari Sang Bapa. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita meyakinkan? Dengan cara mewartakan, dengan cara mengajarkan. Ya. Oke, bayangkan saya masuk sedikit aja. Silakan. Oke. Otak itu Inilah yang kadang-kadang ini ya, mohon maaf ya. Siang semua. Oh, sorry saya belum nyapa ya. Sok Siang, tahu Erwin, iman saya Katolik tapi goblok. Iya. Lanjut. Dan Bang Erka, ya, selamat siang untuk kita semua yang terkasih di dalam Kristus. Oke, terima kasih tadi sudah ada yang membacakan ya KGK 841 lalu dihubungkan dengan KGK nomor 73. Oke. Kalau orang yang bisa mengerti dan bisa paham itu diartikan dalam dua bentuk wahyu. Wahyu yang ada di dalam KGK 841 itu wahyu secara netralitas, artinya definitif umum. Pencipta yang sama, satu Tuhan. Satu pribadi yang esa. Iya. Tapi kalau ada yang menolak, berarti pemahaman Anda itu politeisme. Sedangkan KGK nomor 73 itu berbicara wahyu yang impersona, sudah khusus untuk orang Katolik. Lebih-lebih pemahaman gereja mula-mula. Bersumbernya dari mana?
Yohanes bab 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan Matius 28, 19, 20. Itu definitif untuk orang Katolik. Orang Kristen, gereja mula-mula. Allah tetap satu, iya. Bagi yang menganut kepada paham monoteistik. Tapi cara pewahyuannya yang berbeda-beda. Itu yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Wahyu dibedakan dalam dua forma. Forma secara umum mengakui Allah yang esa, pribadi yang esa, pribadi yang ilahi, dan wahyu secara khusus kepada setiap orang itu disebut bukan wahyu umum lagi, tetapi wahyu secara in persona. Masing-masing agama punya cerminan wahyunya masing-masing. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Hubungan KGK 841 lalu dikaitkan dengan KGK 73. KGK 841 merangkum semua. Termasuk juga bagi agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga mengaku kepada pribadi yang esa. Tapi yang buat berbeda adalah karena wahyu secara khusus in personanya seperti apa. Itu yang buatnya berbeda. Ya, itu yang dalam buku misionaris tua itu yang saya George Kirchberg itu. Iya, Kitzberger. Saya baca itu Kirchberger. beliau itu. Allah menggugat, ya. Artinya kita harus mengindahkan gugatan Allah ya secara tajam dan secara jelas. Ya, dengan cara melihat wahyu secara umum dan wahyu secara khusus. Jadi manusia dalam Islam, manusia dalam Kristen, dalam Hindu, dalam Buddha itu diciptakan sama siapa? Itulah jawaban dalam iman rasuli. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan itu masuk khusus. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Definitif. Dalam persekutuan dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Masuk dalam sebuah fakta. Ia menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, wafat dan dimakamkan. Turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Ia bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sisi kanan Allah Bapa. Pahami kata kanan. Apa itu? Bukan berarti ada Bapa duduk lalu bukan begitu. Naik ke duduk di sisi kanan Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang lagi bukan sebagai hamba seperti kata Edis. Ia datang sebagai hakim yang adil. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan mati. Bukan hamba terus seperti kata Edis. Dia datang mengadili yang hidup dan mati. Dia datang bukan sebagai hamba karena konteksnya sudah berbeda. Dia datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Otoritas hari Pentakosta diberikan kepada para rasul. Para rasul punya kuasa untuk memberikan dan melepaskan pengampunan. Lalu otoritas para rasul itu diserahkan ada di dalam gereja. Hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Sehingga apa? Adanya kebangkitan badan. Dari yang kita bahas tadi tentang gereja. Kehidup satu gembala, satu kandang. Kehidupan yang kekal. Amin. Semuanya sudah terangkum dalam iman rasul itu atau syahadat kredo Nicea itu. Kalau kalian refleksikan dengan baik, kalian akan memahami itu dengan baik. Tapi masalahnya, otek au nai ubeng au nai otek. Bahasa Jerman ini pasti bahasa apa Ibrani? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Otak kau taruh di pantat, pantat kau taruh di otak. Itunya akhirnya kau jadi bodok, bidat, bodat. Ada frater loh. Maaf, frater. Santai. Tahu kok saya ngerti. Ya, sosokan bilang apa? Sosokan bilang, oh RK menyembah patung. Reda sosokan bahas. Nih Reda, lu di gereja lo ada patung Reda. Reda sosokan bahas patung. Di gereja lo ada patung Reda, lu menyembah nggak patung tuh Reda? Tuh lihat si Reda tuh.
Ada patung korpus gak? Malu nggak Reda? Jadi memang kebanyakan orang ini sosokan nyerang Katolik, tapi balok di matanya itu juga ada. Reda Kayaknya nyanyi Paman depan Pio, patung. Bang RK, Paman Pio berubah haluan nih kayaknya menjadi pendukung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Reda tuh nyanyi depan patung. Reda, lu nyanyi depan patung tuh Reda. Oh, korpusnya gede lagi tuh Reda. Makanya orang ini nggak tahu diri. Jangan ya teman-teman, saya bercanda ya. Jangan dibully Paman Pionya itu, nggak mungkin lah. Enggak ya. Jangan sensitif loh penonton saya ini, Erlin, jangan. Enggak ya, bercanda ya. Standar ganda itu orang-orang tuh ya. Standar ganda kalian ini ya. Apa lagi si Dirman? Dirman, kau urus dulu dengan si Yuli sana tuh. Naik-naik ke live saya. Urus dengan Yuli. Iya, saya juga mau dong dikasih uang. Puluhan miliar juga saya mau, aminkan. Digosipin katanya saya terima uang. Katanya saya terima uang miliaran loh, Jangan teman-teman. ya. Katanya kami ini terima uang miliaran, teman-teman. Saya aminkan, ya udah, iya saya terima uang miliaran. Udah, gak apa-apa. Saya aminkan, saya terima uang miliar. Ayo teman-teman, persembahan kasih teman-teman. Sabar. Iya, saya aminkan ya. Semoga ada yang nyasar gitu ya, masuk gitu kan. 1 juta kah, 2 juta kah? Ini persembahan kasih teman-teman. Nggak apa-apa terus. Saya ikutin mau Reda, siapa tahu benar kan? Siapa tahu benar ya. Reda, kamu kan bilang saya dapat uang puluhan miliar. Iya kan Reda, kau kan bilang saya dapat uang puluhan miliar kan? Saya aminkan. Fitnahmu itu semoga jadi berkat buat saya ya. Nih teman-teman, persembahan kasih teman-teman. Ya, persembahan kasih itu. Ya. Siapa tahu gitu kan, dia mau kirim 1 juta. Nyasar 10 juta. Salah pencet 0 gitu kan, salah pencet 0. Nolnya gelinding. Nah, Gelinding. tangannya basah ke Erlin. Tangannya basah. Akhirnya nolnya itu dipencet double gitu kan. Mau kirim 700.000, jadi 70 juta atau 7 juta. Nah, saya aminkan lah. Ya, karya Tuhan siapa yang nggak tahu ya. Ya, siapa yang nggak tahu ya. Langsung teman-teman kasih bunyi brimonya, persembahan kasih buah sulung. Nah, ini kan yang kamu mau Pio, persepuluhan kan? Saya juga mau. Ayo, saya juga mau teman-teman. Kami semua mau di sini persepuluhan kami semua mau. Saya enggak mau. Kamu nggak mau? Bodoh kali kau. Enggak, makasih. Kenapa nggak mau? Uang kamu nggak mau. Kamu nggak bisa jajan. Enggak. Takut. Lo takut. Kembung perutnya kalau kebanyakan duit. Tingkap-tingkap langit harus terbuka. Kalau mau tingkap-tingkap langit itu terbuka, andalan sekarang. Sabar, saya sedikit KKR dulu lah. Ya benar. Silakan Bang RK, kasihanilah hamba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, saudara-saudara. Belum ini udah ada amin. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit merefleksikan berkhotbah. Saya akan berkhotbah tentang firman Tuhan. Teman-teman, terkait Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Berikanlah 1/10 kepada saya saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kamu tidak memberikan, maka kamu akan terkutuk. Ada amin, saudara? Jadi pada hari ini, saudara-saudara, kalau kamu tidak mau, nggak apa-apa, teologi kemakmuran ya. Kita pakai teologi kemakmuran.
Jadi hamba Tuhan ini kebanyakan otaknya ini teologi kemakmuran semua nih ya. Oh Masya Allah saudara, tingkap-tingkap langit langsung terbuka masuk di sini. Apakah saudara sabar. Kak Jenry, luar biasa. Kamu salah pencet 0 Kak Jenry. Di situ tingkap-tingkap langit akan terbuka untuk kamu Kak Jenry. Coba saudara Erlin, kamu bacakan dulu firman Tuhan untuk kita semua dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-9 terlebih dahulu Kak Erlin. Ayat yang ke-8. Khotbahkan sedikit dulu. Jangan tertawa saudariku, kita lagi sedang serius. Ayo. Maleakhi 3 Ayat yang ke-8 sampai 10. ayat yang ke-8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Cukup. Tapi- Jangan kamu berani menipu Allah tuh saudara-saudara. Ada berapa uang di rekeningmu sekarang? Ada berapa uang di rekeningmu sekarang? Jangan kamu berani menipu-nipu Allah ya Allah. Ada berapa uangmu? Jangan menipu Allah saat ini saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau kamu berani menipu Allah saudara-saudara, lakukan Kak Erlin, lanjutkan bacakan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Kamu akan terkutuk Kamu kalau kamu seluruh berbohong bangsa. dengan rekeningmu sekarang, brimomu. Lanjut saudari Erlin. Bawalah seluruh persembahan dalam rekeningmu, persepuluhan itu ke dalam rumah Ke perbendaharaan. dalam brimoku saudara-saudara. Ke dalam brimo supaya apa? Ada tingkap-tingkap. Lanjut. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan Di rumah ia apologetku aku. saudara-saudara yang ada di California. Firman Tuhan semesta alam. Itu firman Tuhan semesta alam saudara. Di perbendarahan rumah apologet harus ada. Supaya tingkap-tingkap langit itu terbuka saudara-saudara. Haleluya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Luar biasa saudara-saudara. Ada amin? Ada amin saudara? Haleluya, amin. Ada amin. Ya ayat Alkitab saudara. Sekarang saudara-saudara. Kak Jenry sudah melakukan. Dia mau kasih 100.000 tapi dia tambah 01 lagi sehingga jadi 7 angka Kak Jenry. Itu berarti kamu tidak menipu diri. Bang Mikael, tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi dirimu. Sekarang saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya pakai inilah ya. Nanti saya ada waktu seriusnya. Sabar, saya main-main dulu. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan membohongi rekeningmu. Masuk ke dalam brimoku pada saat ini saudara-saudara. Masuk. Biar tingkap-tingkap langit terbuka saudara. Ayo jangan bohongi Tuhan. Sabar, saya cosplay dulu. Jadi pendeta teologi kemakmuran ini teman-teman. Sabar ya semuanya, ini lagi KKR, sabar. Saya lagi KKR. Ini kita lagi cosplay teologi kemakmuran ini teman-teman ya. Terbukti nggak teman-teman? Masuk nggak teman-teman ya? Masuk nggak ini ya teman-teman ya? Jangan membohongi teman-teman. Jangan membohongi rekeningmu saat ini. Langsung saja saudara-saudara. Kalau saya menjadi orang seperti ini, apakah bisa teman-teman? Apakah bisa? Ayo saudara, tingkap-tingkap langit akan terbuka saudara-saudara. Sudahkah Kak Jenry, tingkap-tingkap langitnya sudah terbuka Kak Jenry? Tingkap-tingkap langitnya sudah mulai terbuka ya, sudah mulai terbuka. Sudah mulai tercerahkan ya Kak Jenry ya.
Sudah mulai tercerahkan tingkap-tingkap langitnya Kak Jendri. Mantap itu Kak Jendri. Bagus sekali Kak Ini ada Jendri. yang typing bisa pakai beras kah? Oh, saudara-saudara, bukan pakai beras, saudara-saudara. Ini bukan pakai beras, saudara. Harus uang dan rekening. Mentahnya aja. Mentahnya aja langsung. Supaya masuk ke perbendaharaan Apologet, rumah Apologet California. Nah, kalau di rumah Apologet California, tidak apa-apa teman-teman. Itu bukan donasi, itu tingkap-tingkap. Ya, tingkap-tingkap langit ya terbuka. Ya, saudara-saudara, ternyata hanya membuka satu saja, Bang Jendri dan Bang Michael. Ya, saya harus bilang seperti kata Tuan Guru kita Edis, hanya 2 orang yang tergerak hati untuk memberikan persembahan ini dan buah sulung ini. Jadi, saudara-saudara, saya harus bilang maaf, seperti Tuan Guru Edis mengatakan itu receh-receh. Bukan begitu Bang Jendri, saya Bang Mike semuanya. Maaf ya, itu iya Cosplay, lagi cosplay aja itu ya. Lagi cosplay ya. Saya harap Bang Jendri nggak salah nol ya tadi ya Bang Jendri ya. Canda aku loh Bang. Ya, canda aku ya Bang ya. Canda ya. Itu kode bang, itu kode bang. Kode aja. Saudara-saudara, ini tingkap-tingkap langitnya belum terbuka. 2 orang di atas ini tingkap-tingkap langitnya belum terbuka. Ayo buat 1K teman-teman. Ayo tingkap-tingkap langitnya harus dibuka 1K teman-teman. Ada baptisan teman-teman. Yuli. Ada baptisan teman-teman. Ada baptisan teman-teman. Buat mereka 2 ini frater ini ada baptisan kami. Kami agent baptisan ini. Kami kerjasama dengan Yuli dan Edis nih. Ya, tingkap-tingkap langitnya saudara yang terkasih. Mana tingkap-tingkap langitnya saudara-saudara? Bukan, nanti ada terbukanya. Aduh, kayaknya frater, tingkap langit kamu nggak terbuka kah frater? Bang RK ini tanggal 2 Bang RK. 10 belum pertengahan pun. Belum pertengahan pun. Aduh, kalian ini belum pertengahan loh. Udah habis kami. Harus berbahasa roh deh. Oh, oke. Oke. Bang Moses, sudah siap? Kita ada hubungan vertikal ini Bang Moses. Kita bahasa roh ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Ayo sebelum tingkap langit tertutup nih. Sebelum tingkap langit tertutup, kita nih agen baptisan weh. Udah, ini agen baptisan California ini. Ini internasional, agen baptisan California ini, internasional ini teman-teman ya. Ini internasional, agen baptisan internasional California. Ya. Asik Kak Cika. Kak Cika. Kenapa? Gara-gara frater ini laki-laki kah? Kalian lebih banyak kasih ke perempuan gift-nya kah? Hah? Cewek juga. Aduh, cewek juga. ini orang ini ya. Ya. Udah capek cosplay. Capek gue cosplay mulu gue capek cosplay weh. Capek gue. Ya, tapi itulah, ayolah. Pak Tobias, saya harap terima kasih Pak Tobias sudah sadar. Ya, saya juga tidak ada dendam dengan Pak Tobias. Ya, yang penting Pak Tobias sudah sadar, ya syukurlah, syukur pada Allah. Ya, Pak Tobias tidak lagi ke tempat-tempat, ya saya kan APL, makanya ini dia.
Pak Tobias tidak bilang tidak butuh gift. Siapa? Saya. Kata siapa saya nggak butuh gift? Saya butuh gift. Kalau kata Pak Inhok, kalau butuh bilang butuh. Jangan bilang kau tidak butuh. Itu 5 tahun lalu loh Pak Inhok itu. Pak Inhok itu udah lama loh Erlin, Frater. Dari dulu loh itu dulu tuh Pak Inhok itu hanya tiga room. Saya, Pak Bom CP. Sekarang CP dia udah nggak mau lagi. Saya nggak tahu kenapa, karena gabung dengan Herder atau apa. Pak Inhok itu cuma 2, Pak Bom saya, ya itu Pak Inhok itu ya dulu ya. Ya, jadi Pak Inhok itu 5-6 tahun lalu tuh bilang apa? Kalau kau butuh bilang butuh, jangan kau butuh kau bilang tidak butuh. Kalau kau butuh bilang butuh, itu bahasa Pak Inhok itu sampai sekarang saya ingat loh. Kalau kau butuh kau bilang tidak butuh, nanti benaran Tuhan nggak kasih. Ya, Tuhan beneran nggak kasih. Bilang iya saya butuh, gitu. Kau mulai fitnah-fitnah saya. Tidak peduli gift bukan berarti nggak butuh ya. Si siapa ini lalu Apui. Fitnah itu. Karena Maksudnya bukan saya tidak perlu gift, tapi saya butuh transferan. lumayan kan buat beli gudang garam. Lanjut. Oke, tergantung caranya aja kan. Ya, tergantung caranya. Orang Katolik tidak. Room saya ini tidak pernah kekurangan. Ya, 200 penonton saja tidak pernah kekurangan gift. Ya, selalu stabil. Ya. Ya banyak orang baik ya. benar. Ya, di YouTube itu juga banyak sekali orang-orang. Ya, banyak sekali. Mana nih? Lanjut lagi. Ada nggak pasukan Edis yang berani mati lagi naik ke atas? Mana? Sampai penonton saya tinggal 0. Baru saya berhenti live. Bodoh amat. Sampai penonton saya tinggal 0 baru saya berhenti live. Saya suruh kasih tahu kalian. 1 orang pun, kalau masih 1 orang, saya masih live. Anak Batak siap go internasional. Bukan go internasional. Siap go jadi bidat. Kalian nonton nggak Frater kemarin itu? Ada, saya intip sedikit sama pengajaran tuh. Kalau saya nilai ya, masih berkelasnya siapa ya? Yang anak Batak dengan saya itu. Iya ya, masih berkelasnya siapa ya? Kalau saya bandingin ya, masih berkelasnya 5/10. Dia itunya yang 5, yang 10-nya itu Pak Bom. Retorikanya terlalu banyak. Kamina juga nggak mungkin menang deh dia kalau lawan Dia nggak Kamina bisa juga. kok. Jauh juga. Nah, Kamina jauh banget lah ke Erlin. Iya. Jauh. Parang saya baru keluarkan berapa ayat itu ya? 2 ayat. Ya. Seingat saya, Bang Erka kasih doa waktu itu. Kisah Rasul 4 ayat 20. Telan mentah-mentah tuh sama Kamina tuh. Nah, gue belum apa-apa, belum sampai 5 menit gue diturunin. Parah ya. Waduh, saya kaget. Saya bilang, waduh ya Tuhan. Kali takut Hadijah harga diri jatuh. Harga diri jatuh. Tengah malam tuh sama si siapa itu ya, anak Batak. Wah ternyata bidatnya udah kelewatan batas sih. Ini bukan rencana iblis lagi, kehendak iblis. Bahkan Yesus menuruti kehendak iblis katanya. Nekat yang nyata dalam versi sebenarnya dia mah. Iya. Kacau nggak itu, saya bilang. Wah ini orang udah mulai bidat nih, saya bilang. Dia Tuhan kok dia ikut iblis? Padahal jelas-jelas. Tapi ada yang bilang dia habis jadi napi. Jangan disebut ya. Makin bego. Makin jadi bego. Ya, itu makin jadi bego. Kenapa? Iya, mereka sengaja supaya viral. Kenapa? Karena tujuan mereka itu bukan mewartakan,
Tujuan mereka itu marketing dari setiap statement mereka. Saya ini tahu makanya saya itu tahu permainan algoritma TikTok itu. Karena saya dulu pemain dari statement-statement itu. Statement saya itu yang yang menggelitik, penonton saya rame. Tapi saya pikir Ada lagi, tamu. nggak ada Pradana. edukasi ini. Naiklah Pradana. Betul Kak Dewinta. Halo. Pradana. Halo, selamat siang Bang Ya, RK. Sorry, ya, baik. saya kenaikan, saya salah tekan nih tadi. Baik. Chris, bagaimana Pak? Kepencet Saya Bang. salah tekan tadi Bang. Salah pencet, baik. Baik, makasih ya. Sini. Salve, Rafael. salve. Next. Silakan. Rafael. Silakan Rafael. Bang Rafael. Ya, Salve brother. Gimana? Bang Hadi kayaknya. Silakan Bang. Aku tengok memang kayaknya kejebak sih dia bro ya. Makanya dia panik dulu harus diturunin. Karena statementnya salah semua, ayatnya di bawah juga salah. And sorry ya bro, gua posting itu nggak tahu YouTube gua apa TikTok ini karena kan yang akun ini jarang gua pakai. Jadi emang biasanya gue bisa upload lebih dari 7 menit. Gua ada rekaman lu tuh 7 menit lebih. Jadi gua Oh, bisa kirim ke 3 WA video saja? jatuhnya. Biar saya buat pengajaran di YouTube lagi. Bisa kirim ke WA, bro? Gua nggak punya nomor WA lu. Oh, sabar. Gua DM nomor ke sini gak atau gimana? Boleh kesini boleh, kalau akun ini kita berteman boleh. Boleh Sabar ya. kesini. Aduh, ini gimana caranya? Coba bro nanti DM saya dulu di sini ya, biar saya kirim nomor ya, bro Rafael. Iya. Saya butuh soalnya buat kasih pengajaran di YouTube. Oke, ntar aku Biar DM lah. saya spam. Takutnya di YouTube juga banyak orang Katolik di sana, banyak orang Kristen di sana, nanti terjerat lagi hanya gara anak Batak superhero kita, padahal sesat. Ya. Iya aneh sih memang. Jadi tujuan Yesus itu datang ke bumi untuk turun ke alam kubur ya. Bahasanya aja udah nggak betul. Ya. Kacau sih memang. Jadi kalau aku melihatnya memang udah terjebak sih ya. Jadi kalau dia nggak turunin lu, maka dia akan terjebak dan terjerumus lebih jauh lagi. Ya. Solusinya ya lu harus turun. Gua harus diturunkan karena kalau dia lebih lanjut lagi, dia bisa blundernya lebih parah lagi nanti. Ketika lu tanya ayat di Taman Getsemani berdoa itu kehendak siapa? Nah, dia udah mulai panik. Dia bilang Dia mulai iblis. dia mulai bawa kitab Kejadian. Lu tanya lagi kitab Kejadian kehendak siapa? Dia lari lagi ke pematokan kaki, yaitu wafatnya. Makanya kakinya dipatok. Di mana ayat kakinya dipatok? Dia mulai lari lagi. Jadi memang Lari kalau lagi. lu nggak diturunin nggak bisa. Lu harus turun. Kan hanya 2 penjahat itu yang di ini. Dia nggak baca di Injil Yohanes kan? Ketika 2 orang itu sudah dipatahkan, di Injil Yohanes kan ada. Nggak sempat gitu kan? Bukan karena tradisi, nggak ada tradisi Tapi Yahudi. genap lah nubuatan itu. Iya betul. Gak ada hubungannya dengan tradisi dan itu bukan tradisi Yahudi juga kan. Semua orang Kristen itu jawaban anak sekolah minggu sebetulnya. Anak sekolah minggu pun bisa jawab. Itulah ya, makanya mereka terjebak. Anak Batak sudah terjebak ya. Terjebak yang betul-betul tersesat, yang sudah jauh hanya karena membela Edis. Mereka tersesatnya udah parah banget ya. Parah. Ini makanya saya amankan dulu. Saya sedikit all out. Saya amankan dulu teman-teman Katolik biar aman dulu. Ya, pelan-pelan saya ke teman-teman Protestan ini biar saya cari jalan cara apa lagi supaya teman-teman Protestan pun lebih banyak membuka room dan membuat sesi pengajaran. Ya, supaya kita harus buka open minded teman-teman Protestan yang lain ini ya. Ya, open minded. Ya, jadi sengaja saya sedikit buat all out dan statement-statement saya supaya teman-teman Protestan lebih ya buka room dan memberikan pengajaran dan menanggapi statement saya daripada mereka tidak belajar kitab suci dan lebih pada fokus pada pengajaran Edis yang betul-betul membabi buta.
Itu sengaja saya. Ya. Saya sengaja teman-teman. Ini 200 orang saya tahu ini orang-orang kita semua nih. Itu saya sengaja. Saya sedikit all out itu supaya apa? Supaya open minded. Oh ternyata Kristen seperti ini. Ternyata Kristen Edis bukan pengajaran Kristen Protestan. Itu supaya teman-teman. Makanya saya sarankan teman-teman Protestan saya masuk ke room Protestan. Ayo kalian buka room pengajaran. Ya. Jangan takut didoxing, jangan takut apa. Buka room pengajaran. Saya nggak bakal baper. Orang Katolik itu ketika diskusi kami nggak baper kok. Yang penting by argumentasi, by data itu lebih enak dilihat. Ya, supaya lihat itu. Islam sekarang juga lebih banyak buka room kajian-kajian. Kalian perhatikan. Cuma habis lu debat tuh selisih 20 menit lah ya. 20 menit itu memang ya mungkin karena ada unsur nggak suka kali ya. Sehingga statement yang salah pun mereka benarkan gitu. Menyudutkan lu itu sih biasa kali bro ya. Biasa. Jangan ambil pusing lah. Biasa. Saya nggak peduli. Makanya hanya saja mereka ini tidak berani debat profesional, Bang Rafael. Nah, saya juga ada DM Edis, bahkan saya bilang sama dia kalau mau saya sediakan Zoom. Saya punya Zoom, saya bilang saya kasih linknya karena saya juga biasa pakai Zoom untuk berkata-kata gitu, ajaran Katolik, nggak apa-apa. Saya sediakan link Zoom-nya, tapi dia menolak gitu ya. Beberapa kali bahkan saya juga naik diturunkan gitu. Ya agak kecewa juga sih ya. Jadi memang ya kita sebagai orang Katolik kita paham tujuannya mereka sebenarnya bukan untuk mau tahu, tetapi memang intinya untuk menyerang sih sebenarnya ya. Nggak mau apa ya, nggak mau mendengar gitu. Ya. Dan memang saya nggak mau menyebut, tetapi namanya ada di akun saya taruh ya. Ini juga mungkin mudah-mudahan ada yang nonton, itu juga banyak yang melihat sudah ya. Jadi memang ada Bro RK 4 orang yang cukup berpengaruh ya mengalirkan dana. Ini memang sengaja dibuat sih. Karena 80% itu lari ke Ortodoks Protestan, 45-55% itu ke Katolik. Jadi sudah mulai agak nggak bisa diterima begitu ya. Nah jadi ini memang ada gerakan masif dan ini memang sudah saya pantau dari tahun yang lalu dan ini semakin gencar. Nah, ada 4 orang yang donatur yang cukup besar dan pendetanya juga cukup terkenal ini yang ada bermain di situ ya. Bukan menuduh, tetapi memang ini saya punya gitu. Tapi kan saya nggak mungkin mengucapkan di sini gitu. Ya kita tahu, saya pun tahu. Ya. Saya tahu. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak brother. Thank you. Terima kasih Bang Rafael. Nanti kita bisa kirim Bang Rafael punya nomor biar saya bisa save dan saya WA Bang minta nomor itu. Oke brother, thank you. Oke, Bang Irga, teman-teman selamat siang. Salve, keren. Saya ada DM di akun yang satu, abang belum ini balas. Sudah dari itu hari ya. Dari kita bahas itu ayat. Oh iya, saya jarang, Iya. harus diping-ping terus soalnya hujatan ini Oh, ya, banyak. siap. Ya, langsung WA aja deh. Oke. Nah, nomor saya kan Siap. ada. Makasih Bang Azab. Nomor saya kan ada. Siap lah ya. Betul bang. Benar tadi yang abang bilang. Saya lebih senang ya teman-teman di Protestan juga lebih gini sih. Kamu buka room, kamu bahas kalian punya ajaran, kamu diskusikan kalian punya ajaran, kamu punya doktrin di sana. Daripada kamu sibuk buka room, kamu bahas patung terus. Saya sudah berapa tahun di TikTok ini? Sudah hampir 3 tahun. Bahas yang sama terus, patung Maria, apa sibuk? Kamu buang-buang waktu. Mending kamu kumpul rame-rame di situ tukar pikiran. Lihat baik-baik itu doktrin. Kamu pelajari baik-baik doktrin yang ajaran-ajaran yang kamu imani. Ya. Serang gali ajaran lagi, gereja lihat. Katolik juga baik ya, tapi berbasis data ya. Betul. Kita senang betul, baik. Bang. Apa ya? Kalau saya pribadi bilang apa ya? Gini, serangan yang paling radikal itu mereka itu serangan Ekaristi dan Bunda Maria itu mengerikan. Nah, betul. Ekaristi. Itu ngeri. Ya, Ekaristi itu ngeri sekali loh.
Ya. menolak Ekaristi sebagai benar-benar tubuh dan darah Kristus itu bahaya. Kalau simbol tidak mungkin menyelamatkan. Kalau simbol tidak, kalau hanya sebatas simbol, tidak mungkin Tuhan perintahkan untuk lakukan terus. Betul. Agunglah Betul sekali. misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib. Terus apa itu ada dan kebangkitanmu, engkau telah membebaskan kami. Habis itu ada lagi tentang apa ya? Tentang marilah mewartakan misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Sama aja ya. Artinya begini ya Bang. Itu puncak utama dari iman kita itu Ekaristi loh. Kalau kita sebagai umat Kristiani menyangkal itu bahwa itu benar-benar tubuh dan darahnya, itu bahaya sekali. Dengan jalan apa kita akan kembali ke ini? Ke dalam kerajaan Allah, ke dalam Allah itu sendiri. Sakramen. Untuk bersatu dengan Dia. Kalau kita tidak menganggap bahwa itu benar-benar tubuh dan darahnya. Bagaimana kita mengklaim diri kita ini penerus iman para rasul? Para rasul sendiri mengakui hal itu, bahwa itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Lalu tiba-tiba hari ini teman-teman dari sebelah ini klaim bahwa kami juga pengikut para rasul. Tapi menyangkal akan hal itu berat sekali loh. Itu jalan satu-satunya kita supaya kita sampai kepada Bapa itu. Karena Ekaristi itu artinya persatuan ya. Persatuan, betul. Seperti yang Bang Irka bilang ulang-ulang. Makanya dalam Ekaristi itu kan anggur kemarin kita sudah bahas ya Kak Erlin ya. Anggur dicampurkan dengan air. Darah dan air. Dua elemen penting di dalam Ekaristi. Ya, karena itu tentang lambung Yesus yang keluar air dan juga darah, air melambangkan sakramen baptisan dan juga darah melambangkan anggur itu. Ya, anggur yang melambangkan darah itu. Itu kita sudah bahas dua elemen penting, dan dua elemen penting itu ada dalam Ekaristi juga. Ya, betul gitu, Paman, ya. Betul, Bang. Karena gini, seperti yang Abang bilang ulang-ulang, Allah itu Allah terang yang tak terhampiri. Siapapun pasti akan binasa, itu jelas. Tapi dia tidak mungkin membakar putranya kan, dia tidak mungkin menghanguskan sang putranya. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang makan dagingku, dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Tidak mungkin dia bakar sang putra yang ada di dalam dirimu. Makanya ya Itulah Tuhan, alasannya ya. makanya betul ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh, tubuh dan darah Kristus. Betul, amin. Kau harus makan itu tubuh dan darah Kristus, harus benar-benar mengimani bahwa itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Karena dengan itu saja kita jalan sampai kepada Bapa. Itulah tanda kehadiran Allah itu dalam gereja. Bukan simbol. Bukan simbol, tapi Allah betul-betul hadir di dalam tubuh dan darah Kristus. Dia menetap di sana, benar itu. Menetap di sana. Secara intervensi secara penuh itu. Menetap dalam tubuh, jiwa, raga, batin kamu semua dia masuk dalam. Ya betul. Itu gambaran dari apa ya, seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9 itu. Bahwa di dalam tubuhnya jasmani dia berdiam secara penuh keilahian. Itu benar. Penuhan kealahan. Supaya tubuh jasmanimu itu, supaya engkau jangan binasa ya, kau harus bersatu di dalam Kristus. Makan dagingnya, minum darahnya. Kalau tidak kau akan binasa. Kau tidak bisa sampai kepada Bapa. Dia itu adalah terang yang tak terhampiri. Siapapun akan binasa, hangus. Itulah sebabnya ketika dia berinkarnasi, dia mengosongkan diri. Itu alasannya. Karena kalau dia tidak mengosongkan diri, hangus. Hangus ini bumi, hangus. Bahkan Bunda Maria pun bisa hangus dia. Ketika dia berinkarnasi, dia hangus. Karena tidak ada satu pun yang bisa bertahan di hadapan dia. Betul. Tolonglah teman-teman. Musa saja di atas belajar Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai saja itu kan pribadi kedua yang menyatakan diri kan. Yes, betul Paman. Itu saja dia melangkahi, melewati apa yang telah ditetapkan saja, rambutnya menjadi putih semua. Itulah yang kita percaya, Allah yang imanen, yang transenden dan imanen.
dahsyat ya. Terus Luar biasa. Kau udah kayak karismatis ya. Dahsyat, haleluya. Erlin ini udah kayak karismatik saya. Dahsyat, haleluya. Bang Moses juga gitu, dahsyat. Kayak apa antara sedih tapi merinding tapi ya berasa kayak Katolik tuh keren ya. Mm-mm. Iya, keren memang. Katolik terlalu keren. Makanya saya udah nggak mau lagi kemana-mana. Udah mati pun saya Katolik udah. Nggak mau lagi saya. Capek saya tafsir sana, tafsir sini, beda sana, beda sini. Kenapa kau nggak jadi rasul aja? Makanya waktu pas aku lagi nongkrong di tempatnya Paman Elang, kata Paman Elang, nanti kalau lu jadi martir. Enggak Paman, saya nggak mau jadi martir. Ya, Ditawarin suruh jadi martir. Rin, jadi martir. Enggak Paman, saya nggak siap. Kalau Paman kan dia pelintir aja kayak Erlin. Martir kan dia pikirnya itu orang yang terbumbun gitu loh. Enggak, sebenarnya makna martir itu kan luas sebenarnya. Kalau arti sempitnya ya itu di dalam liturgi gereja yang warnanya merah, orang yang merelakan hidupnya untuk dibunbun oleh karena Kristus, kan gitu. Itu arti sempit, tapi arti luasnya ada. tapi memang itu ya, memang harus kita banyak bersabar sih untuk menjelaskan keimanan ini. Kalau Katolik sih saya udah nggak ragu ya. Makanya saya kasih, tapi memang tanggung jawab terbesar ini di teman-teman yang saya kasih seperti Pak Bom ya, sang debater, seperti Timothy ya, itu tanggung jawab besar. Saya bilang coba, kalau Katolik saya udah urusan saya selesai, saya udah bertanggung jawab atas kegagalan yang saya buat. Tadi pagi saya ada sampaikan itu kan Bang, di roomnya Pio itu. iya. Saya sudah bersihkan, saya sudah bertanggung jawab atas kegagalan, kesalahan, relativisme yang saya buat selama ini. Saya sudah bertanggung jawab akan hal itu dan saya sudah menuai ya apa yang saya dapat saat ini. Ya, saya menuai semua. Ya memang kalau kita relativisme, banyak penonton kita kompromi, banyak penonton kita, kompromi dengan ajaran fundamental itu banyak penonton kita. Tapi kita kalau tidak kompromi, kita tetap pada prinsip ya kayak begini. Ya makanya saya bilang, saya sudah bertanggung jawab dan sudah menuai. Bertanggung jawab artinya saya nggak mau teman-teman Katolik itu tersesat dengan ajaran Edis karena bilang ya udah gini, ya udah yang penting gini. Saya sudah berusaha untuk bertanggung jawab dan saya sudah menuai itu. Sekarang saya kembalikan kepada teman-teman Protestan. Bagaimana kalian menghentikan pergerakan Protestan yang mendukung Edis? Saya nggak bisa masuk terlalu dalam, Paman. Kalau saya masih Protestan is oke ya. Saya bisa masuk terlalu dalam ya. Hanya bukan dapur saya. Saya punya etika. Itu urusan teman-teman Protestan bagaimana caranya. Tapi saya hanya bisa lakukan yang sebatas ini, mengejar pengajarannya. Kalau terlalu dalam saya masuk, saya nggak bisa. Ya. Kembali kepada apa ya Paman ya? Pada kesadaran mereka juga. Karena memang akhir-akhir ini saya lihat ya, bangun pagi buka rumah itu sesibuk bahas patung. Saya tidak pernah mereka kumpul bersama baru mulai diskusi mereka punya doktrin di gereja, mereka punya gereja masing-masing. Karena memang itu jelas sebagian yang menolak, bahkan sudah terlalu banyak teman-teman Protestan yang sudah mulai menyadari ya beberapa doktrin-doktrin yang mereka imani itu memang sangat tidak masuk akal, bahkan sampai pada perdebatan juga kan. Tapi saya senang mereka mulai buka pikiran untuk berdiskusi. Ya, makanya semuanya begitu. Benar Paman, makanya saya minta maaf dulu kepada teman-teman Protestan itu ya. Saya sedikit all out, sedikit keras Bang ya. Paman ya. Karena pasti akan mereka record. Dan sengaja saya sedikit all out terhadap pengajaran gereja Katolik, saya sedikit all out sedikit. Supaya ya adalah rencana saya. Ya, supaya bisa sedikit terbuka teman-teman Protestan membuka room dan memberikan pengajaran. Itu cara saya, Paman. Kasihannya begini sekarang. Saya perhati beberapa roomnya memang apa
intens berdiskusi kan di antara mereka mengenai doktrin-doktrin tentang keselamatan. Hanya beberapa orang yang masih berusaha untuk menolaknya, malah ini lagi berpikir bahwa yang apa namanya kan beberapa memang punya ini toh Bang, punya pandangan yang memang apa ya doktrin-doktrin terutama bicara tentang iman saja Pak. Kan mereka mulai perdebatkan itu ya. Kadang juga ketika ada beberapa teman mereka yang punya pandangan yang berbeda ya mereka framing lagi. Ini pura-pura saja ini pura-pura ngaku inilah. Ngaku Protestan lah padahal itu tadi. Iya, betul, betul. Betul, Bang.